Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir, dan terima kasih kepada peserta seminar hari ini. Di sini pada hari ini saya akan membacakan proposal saya, seminar proposal saya, yang mana judulnya adalah analisis korelasi penampilan guru matematika dan hasil belajar siswa kelas 7 SMP PGRI Banda. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja ke proposal saya. Analisis korelasi penampilan guru matematika dan hasil belajar siswa kelas 7 SMP PGRI Banda. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan dalam dunia pendidikan formal memiliki strategi yang tersusun secara sistematis. Untuk itu sangat dibutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam menentukan dan menggunakan model pembelajaran yang baik dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dalam pembelajaran. Proses belajar mengajar pada intinya serempak pada satu persoalan, yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif dan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan dilatar belakangi oleh kemampuan siswa yang berbeda-beda, maka guru harus pandai memilih proses pembelajaran yang tepat. Diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran yang tepat pula. Guru tidak harus mendominasi keseluruhan proses belajar di kelas, karena suasana belajar yang monoton oleh guru sesungguhnya tidak akan menciptakan suatu keberhasilan. Siswa tidak harus menunggu suatu proses pentransferan pengetahuan guru, namun siswa harus berperan aktif dan berinteraksi dalam suatu kelompok sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru dituntut mampu menerapkan metode-metode yang sesuai dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Padahal dalam kenyataan, pembelajaran matematika masih sering menggunakan metode ceramah. Secara umum, masalah saat ini yang sering dihadapi oleh siswa adalah masalah tentang penampilan guru, yang mana dari cara mengajar seorang guru yang membosankan sehingga berakibat pada minat dan hasil belajar matematika siswa, sehingga seorang guru harus pandai-pandai dalam menggunakan metode pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang analisis korelasi penampilan guru dan hasil belajar matematika siswa pada siswa kelas 7 SMP PGRI Banda. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penampilan guru dan hasil belajar matematika siswa pada siswa kelas 7 SMP PGRI Banda. 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pengaruh penampilan guru matematika dan hasil belajar siswa pada siswa kelas 7 SMP PGRI Banda. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan keterampilan mengajar bagi peneliti dalam memberikan materi yang diajarkan, agar siswa bisa mudah memahami materi yang akan diajarkan oleh peneliti. 2, bagi guru dapat lebih memperhatikan penampilannya dalam mengajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi siswa, dapat meningkatkan dan membangkitkan minat serta keaktifan belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Hasil belajar. 1. Pengertian. Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dan dengan belajar manusia memperoleh keterampilan. Menurut Winarno Surahman dalam buku Interaksi Belajar Mengajar, hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan ujian atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indeks dalam menentukan keberhasilan siswa. Menurut Purwanto,
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dalam domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. 2. Indikator hasil belajar. Yang menjadi indikator utama hasil belajar adalah sebagai berikut. 1. Ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. 2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 3. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Secara umum, hasil belajar dipengaruhi 3 hal atau faktor-faktor tersebut akan antara lain 1. Faktor internal atau faktor dalam diri. 2. Faktor eksternal. 2. Faktor eksternal. 4. Penilaian hasil belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian sebagai berikut. 1. Tes formatif. 2. Tes subsumatif. 3. Tes sumatif. 2.2 Matematika sekolah. 1. Pengertian. Menurut Suherman mengemukakan bahwa matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan matematika. 2. Fungsi matematika sekolah. Fungsi matematika sekolah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat. 2. Sebagai pola pikir. 3. Sebagai ilmu. 3. Sebagai ilmu. 3. Tujuan pembelajaran matematika sekolah. Menurut Suherman dan kawan-kawan, tujuan umum matematika diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi 2 hal, yaitu 1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien. 2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 4. Peranan matematika sekolah. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Faktor-faktornya antara lain: A. Ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Perkembangan intelektual dan kognitif siswa. 2.3 Penampilan guru. 1. Persyaratan administratif. B. Persyaratan teknis. C. Persyaratan psikis. D. Persyaratan fisik. 2.4 Analisis korelasi. Menurut Jonathan Suwarno, untuk memahami analisis korelasi dan bisa menggunakannya, yaitu pengertian pengukuran asosiasi, pengertian korelasi, penggunaan teknik korelasi, dan pengertian korelasi dan kausalitas. 1. Pengertian. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel dengan